Halo teman-teman semua, jadi balik lagi bersama aku Sultan Project. Jadi pada video kali ini aku mau buat tutorial cara buat dashboard analitik seperti pencatatan stok, pengeluaran stok. Nah pokoknya nanti itu kita mau buat tampilan dashboard yang mengisi total stok sekarang, terus kapan kita harus restock, terus berapa laba kita, terus juga berapa pengeluaran kita, dan itu secara real time. Oke, di sini kita menggunakan ini ya, salah satu platform dari Docs Google. Itu kita pakai spreadsheet. Kita di sini buat aja spreadsheet baru. Nah, di spreadsheet baru ini kita buat di sini dashboard sistem. Oh, nggak kelihatan, sorry. Ini zoom dikit. Nah, kelihatan ya. Dashboard sistem stok. Dashboard sistem stok dalam kurung tutor. Oke. Jadi di sheet pertama ini udah aku buat. Jadi kalian itu buat pertama di sheet pertama ada inventory. Terus inventory di kolom A1 ini kita tulis SKU. SKU itu kayak jumlah barang. Ini akan pengaruh nanti di codingan. Di B1 name, C1 kategori, D current stock, E1 min stock, F1 unit, G1 purchase price, dan H1 selling price. Terus kita buat sheet 2. Sheet 2 ini nama sheetnya transaction ya. Jadi di sini nanti bakal banyak keluar transaksi, tanggalnya, terus kuantitinya, terus siapa operator yang bekerja, sama catatan apa sih, kenapa dia keluar, kenapa dia masuk. Oke. Ini di sini di A1 ada date, di B1 ada SKU, di C1 ada tipe, di D1 ada quantity, kita tulisnya di sini key TY ya. Terus E1-nya ada operator, F1-nya ada not. Nah, kalau kita udah buat spreadsheet gini, kita langsung aja mau ke F-script. Kita pencet ekstensi, kemudian F-script di sini. Baik, jadi di sini udah kita masuk ke tampilan F-script. F-script-nya masih project tak berjudul kan. Kita ganti dulu. Dashboard tutor. Dashboard stok deh. Stok tutor, ganti nama. Oke, ganti nama di sini udah. Nama project diganti tuh, dan ini perubahan udah pasti otomatis kesimpan. Nah, di pojok kiri ini di bawah file ada kode GS. Kode GS itu codingan ya. Nah, di sini masih kosong kan karena kita belum ngoding sama sekali. Oke, jadi di sini kita bisa langsung hapus aja kode GS ya. Kalau udah kita hapus, jadi nanti codingannya bakal aku sediain di ini ya, di deskripsi, nanti berupa link drive. Tapi aku nggak bisa kasih full codingannya, jadi aku bakal kasih itu terbatas dan kalian harus minta akses dulu ke aku. Nanti aku ajarin cara aksesnya pokoknya. Tapi aku di sini udah siapin ya. Aku udah siapin codingannya. Sorry. Sorry. Oke, ini codingan kode GS-nya.
Terus kalau udah masukin codingan CodeGS nih, kalian simpan dulu projectnya ke drive biar itu tuh otomatis kesimpan. Nah yang kedua itu kita plus file di sini. Kita plus file dan kita pilih HTML. Nah di sini belum ada judul, kita tulis dulu index HTML. Index.html. Oke, kalau kita udah tulis index.html, oh sorry, kita edit dulu. Kita jangan tulis index, tapi kita jangan tulis HTML lah, kita tulis index saja, nanti otomatis jadi index HTML. Nah ini juga sama codingannya, aku nggak bisa ngasih full, tapi aku udah siapin pokoknya nanti di kolom deskripsi ya. Oke, ini udah, jangan lupa lagi disimpan projectnya ke drive. Oke, di sini udah ada kan ya kode GS-nya dan indeks HTML. Sebenarnya ini udah gampang banget. Yang masalah itu tetap aja di codingan kan. Jadi kalau udah kayak gini, kita bakal langsung terapin aja. Kita terapin, kita pencet klik terapkan, terus kita pilih deployment baru. Kemudian deployment baru kita pilih jenis aplikasi web, pilih jenisnya. Oke, di sini deskripsinya dashboard stock. Oke, ini akun email kalian yang mau kalian jalankan. Terus pilih aksesnya, jadi siapa saja. Jadi ini bisa dibuka linknya sama siapa aja. Oke, habis itu kita terapkan. Nah, di sini ada izinkan akses buat kalian yang sama. Kalau buat dari awal itu pasti harus izinkan akses, jadi izinkan akses dulu. Nah, di sini Google hasn't verified this app. Jadi kayak ini tuh kalian percaya gak sih sama platform ini gitu. Jadi ini cuma perlu di ACC-in aja gitu, di okein, continue. Oke, di sini udah ada aplikasi webnya. Ini ada URL-nya, kita langsung salin aja, kita klik selesai. Langsung aja kita buka URL-nya. Oke, wait, ini ada sedikit bug. Oke, tadi ada sedikit codingan yang salah. Ini udah kita hapus aja, berarti langsung aja kita terapkan ulang deployment baru aplikasi web, deskripsinya kayak tadi, dashboard stock, siapa saja dengan akun. Oke, memperbaiki berapa ini URL lah, langsung aja kita copy paste. Oke, ini dia. Ini kita udah jadi ya, ini tuh. Di sini udah jadi dashboard bisnisnya, kayak kalian bisa lihat. Yang bisa kalian lihat itu di sebelah kiri ada 4 pop up. Yang pertama dashboard keuangan, kedua atur barang, input transaksi, riwayat log. Nah ini semua masih kosong, masih bersih. Oke, masih bersih. Terus di sini juga ada filter daily, weekly, dan juga monthly. Nah, oke. Ya, ini tutorialnya, terus tutorial pembuatannya, dan kita sekarang masuk ke tutorial cara nambah barangnya. Oke. Di sini kita mau nambah barang, kita plus tambah barang baru. Terus kode barangnya ini contohnya misalkan BRG, kita mau BRG 100. Artinya misalkan barang nomor 100. Terus kita mau di sini elektronik, alat tulis kertas kah atau gimana? Kita mau masukin elektronik, teman-teman. Elektronik. Oke. Aku udah masukin elektronik. Elektronik apa sih yang bisa dijual? Oke, iPhone 13 Pro. Di sini aku misalkan punya iPhone 13 Pro itu stoknya ada 10.
Dan aku batas minimum stoknya itu aku harus ada di 5, jadi ada di setengahnya. Dan satuan dari iPhone ini itu box pastinya, karena kita full set box. Terus rupiah harga belinya, aku beli di kisaran, karena aku belinya di luar jadi aku beli di sekitar 6 juta ya. Karena ini varian Pro aku 8 juta. Oke, 123. Oke, aku harga jual di sini karena ini varian Pro 13 Pro. Aku mau mencari keuntungan sekitar 2 juta, jadi 10 199 10 199 10 juta 199.000. Oke, di sini udah aku simpan aja. Ya, di pojok kanan bawah itu ada sukses. Di sini lagi menghubungkan ke Google Sheet. Nah, di sini udah kita udah punya satu barang, yaitu iPhone 13 Pro kategori elektronik. Stoknya ada 10, batas minimal 5. Satuannya box, harga beli 8 juta, harga jual 10 juta. Dan status stoknya ini aman karena kita masih punya 10 dan batas minimal stoknya 5. Oke, gimana caranya kalau misalkan ada orang beli? Oke, di sini aku mau ngasih tahu gimana caranya kalau input ada yang beli. Kita di sini langsung aja masuk ke input transaksi, lalu kita ke stok keluar. Stok keluar di sini kita pilih barang kita iPhone 13 Pro. Misalkan ada yang beli itu sekitar 4, dia sekeluarga beli. Terus nama operator yang tersedia misalkan aku namanya Sultan. Masul. Oke, Masul nama operatornya. Keterangan transaksinya Jumat berkah borong iPhone. Oke, belum Jumat berkah borong iPhone. Kita langsung aja kirim transaksi dan update sheets. Baik, kalau udah update sheetnya, udah aja langsung kita lihat di riwayat log. Di riwayat log ini udah langsung keluar itu di 19 Juli 2026 jam 10.55. Ini udah real time karena di kanan ini kita udah ada waktunya tuh. Nah, ini kalau kita mau sinkronkan data kayak mau lebih pasti ya, di sini juga udah kelihatan tuh barangnya dengan nomor kode SKU-nya BRG 100, tipe mutasinya adalah keluar, jumlahnya min 4 karena yang beli 4. Terus PIC atau operatornya Masul tadi ya udah kita isi. Terus keterangannya Jumat berkah borong iPhone. Nah, habis itu ini atur barang. Nah, kita lihat di sini udah real time banget ya, stoknya itu sisa 6 karena kejual 4 dan batas minimalnya 5. Nah, di sini udah kita bisa lihat laba bersih kita udah 8 juta karena pendapatan kita 40 juta karena kita udah, ini dari mana? Ini tuh dari yang tadi kita beli 8 juta terus kita jual jadi 10 199 10 juta 200 lah. Nah, 10 juta 200 itu kita kali 4, 10 juta 200 kali 4 dikurang sama yang 8 juta kali 4. Jadi kali 8 juta kali 4 itu 16 32 tuh. 32 dikurang 10 juta 10.800 ya, dikurang 4.800 nih, dikurang 40 796. Jadi kita udah mempunyai laba bersih 8.796.000. Terus visitor aktivitasnya ini udah 1 karena ini 1 penjualan. Terus langsung masuk aja di bestseller karena cuma 1 penjualan aja. Bestsellernya ada di iPhone 13 Pro, 4 box terjual. Nah, yang di kiri ini apa sih? Stok running low. Ini kalau stok kita udah melewati batas. Misalkan tadi kita keluarin lagi nih 2, udah melewati batas. Nah, udah kelewat tuh. Udah ada kan nih tuh. Stok running low, nama barang iPhone 13 Pro, stok sisa 4, batas minimum 5. Nah, kenapa ini bisa stok running low? Karena stok sisanya itu kurang dari stok minimum. Jadi stok minimumnya itu 5, tapi kita punya sisa 4. Pasti kita disuruh stok gitu. Kita disuruh stok tuh, rekomendasi pre-order lagi. Kita direkomendasin plus 10 box. Jadi kita disuruh 10 box. Gimana sih cara nambah stok? Nih, kita restock di sini. Sama di input transaksi, tapi bedanya itu stok masuk. Kita pilih barang iPhone, terus kita pilih kuantitinya
10 karena kan tadi rekomendasi ya 10. Terus yang masukin lagi Masul. Oke, Masul nyetok 10 iPhone. Di sini udah kelihatan sukses tapi ini lagi loading. Oke, langsung aja kita lihat. Dah, semua persediaan stok dalam tingkat aman. Dan di sini juga udah keluar tuh pembelian modal restock karena kita tadi beli 10 ya. Iya, beli 10 terus dengan harga beli yang sama 8 juta. Jadi 8 kali 10 ya. Ini 80 juta. Di sini kita mau lihat atur barang lagi. No, stok kita sekarang udah 14. Tadinya udah sisa 4. Kita stok lagi 10. Ini ada yang WA, sabar. Oke, udah. Jadi gitu aja teman-teman. Buat kalian yang mau bikin dashboard stok analisis juga kayak aku, bisa langsung aja tonton video ini dari awal, dari nol, bener-bener aku ajarin. Tapi buat codingannya terbatas, dan aku bisa sedikit kasih tutor cara ngoding-ngodingnya mungkin di next video. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.